Ya, shalom semuanya. Sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan di saat ini boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama lihat di dalam PPT saya. Nah, kita akan melanjutkan rekan-rekan semua dari perenungan kita sudah sampai di Matius pasal 6 ayat 1 sampai ke 18. Saya sengaja memilih tema ini tetapi saya tidak akan membahas sungguh-sungguh dari ayat 1 sampai 18. Tapi saya kasih dulu satu gambaran besar. Jadi spiritualitas Kristen yang sejati ini pembahasannya sebenarnya luas. Tetapi saya hanya khususkan untuk kita lihat dari Matius pasal 6. Sebab kalau tidak demikian, maka memang pembahasan saya akhirnya terkesan sangat terlalu menyederhanakan atau simplifikasi. Maka dari itu berdasarkan Matius pasal 6 saya mengangkat tema ini untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk berpikir bahwa ada asumsi yang keliru di dalam kita melakukan ritual ibadah kekristenan. Karena nanti di dalam ayat yang kita akan baca bersama-sama adalah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan kewajiban agama dengan motif-motif tertentu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu asumsi keliru yang pertama di dalam kita melakukan ritual ibadah adalah banyak orang berpikir saya melakukan segala macam ritual agama itu supaya saya diberkati. Jadi contohnya adalah misalnya kenapa saya ke gereja ya supaya dagangan saya rame. Kenapa saya harus melayani? Ya supaya saya diberkati. Jadi intinya kita melakukan segala macam ritual agamawi, mulai dari melayani, datang ibadah, hadir kebaktian doa, rutin memberikan persembahan, beberapa kita menjalankan puasa secara berkala, itu semuanya dilakukan hanya demi saya diberkati. Ini adalah asumsi keliru Bapak Ibu. Seringkali kita itu tidak menangkap esensi kenapa kita lakukan ritual agamawi itu. Kita hanya berpikir hanya sekedar, maaf saya menggunakan kata ini, menyogok Tuhan supaya Tuhan tertarik dengan apa yang kita lakukan sehingga dia memberkati kita. Hal asumsi keliru yang kedua adalah berkaitan dengan ritual ibadah adalah saya melakukan ritual agamawi supaya kelihatan baik di mata orang lain. Nah ini lebih parah sih. Yang kesatu ini juga dua-duanya berfokus hanya kepada diri saya sendiri. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bahwa spiritualitas kekristenan mengajarkan bahwa kita mencari Tuhan itu bukan untuk cari berkat, tapi untuk mengasihi Dia dan untuk mengenal Dia. Harusnya orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus bukan hanya berbicara soal nantinya saya diselamatkan, tapi dia percaya Yesus karena Dia adalah Tuhan. Nah, seringkali banyak sekali orang Kristen mengikut Yesus, percaya pada Yesus karena Yesus bawa embel-embel di belakangnya. Karena saya bisa dibawa ke surga, saya akan diberkati, tetapi mereka lupa untuk mencintai sang pribadi itu sendiri. Nah, pada kesempatan saat ini saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat pertama. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah Bapak Ibu sekalian, kewajiban agama yang terdapat di dalam LAI, ini seharusnya dipakai kata di dalam bahasa aslinya adalah dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran yang teraplikasi. Saya sudah pernah jelaskan di dalam video-video sebelumnya bahwa kewajiban agama di dalam bagian ini lebih tepat diartikan sebagai kebenaran yang teraplikasi. Jadi kalau kamu melakukan kebenaran-kebenaran nilai kerajaan Allah di hadapan orang supaya dilihat mereka, maka kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Di dalam bagian ini Yesus menjabarkan sebenarnya kewajiban agama ini terdiri dari 3 hal yang dibahas. Pertama berkaitan dengan memberi sedekah, kedua berkaitan dengan berdoa, yang ketiga berkaitan dengan berpuasa. Nah kita akan membahas satu demi satu di minggu-minggu yang akan datang. Secara khusus malam hari ini saya membahas kita hanya ayat 1 dan ayat 2.
Nanti kita akan lihat bagaimana prinsip kita memberi sedekah dan prinsip kita melakukan kewajiban agama. Bapak Ibu bisa lihat di dalam bagian ini, di dalam kalimat atau kata-kata yang saya beri garis kuning. Kita melihat ada satu pola yang Yesus berulang kali nyatakan di dalam 3 kegiatan agamawi ini. Yang pertama, Yesus sengaja menegur orang yang memberi sedekah dengan tujuan supaya mereka dipuji orang. Mereka ada yang berdoa juga dengan tujuan supaya dilihat orang. Mereka berpuasa pun mempunyai sebuah tujuan supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Bapak Ibu perhatikan, pusat dari kewajiban agama yang mereka lakukan ditujukan bukan kepada Tuhannya sendiri, tetapi kepada keuntungan diri sendiri. Jadi saya boleh katakan bahwa orang yang melakukan kewajiban agama demi diri sendiri, sebenarnya itu adalah bentuk sebuah kemunafikan. Dia memakai sedekah menjadi topeng untuk membungkus hatinya yang mungkin sebenarnya tidak kasih. Tapi supaya kelihatan kasih, maka saya memberi. Orang juga menggunakan mungkin beberapa di antaranya adalah berdoa untuk demi kepentingan diri sendiri, yaitu dilihat orang baik, mendapatkan pujian, mendapatkan reputasi yang suci, ataupun berpuasa. Sebenarnya Bapak Ibu, kewajiban agama yang kita tahu tidak hanya terkhusus kepada 3 hal ini, tetapi Yesus memaksudkan hal tersebut karena 3 hal itulah yang paling umum dilakukan di zaman Yesus hidup. Sehingga Bapak Ibu, kita harus melihatnya kalau di dalam konteks kita sehari-hari, maka kita harus melakukan kewajiban agama itu sumbernya atau fokusnya bukan kepada saya. Fokusnya adalah kita arahkan kepada Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa kita melakukan ritual agamawi lah, bukan untuk kepentingan sendiri, karena sebenarnya kita harus lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita datang beribadah dengan sebuah tujuan hidup saya diberkati, kita melayani Tuhan supaya hidup kita diberkati. Pertanyaan saya adalah, apa definisi berkat yang Bapak Ibu maksudkan? Kebanyakan dari jemaat, kebanyakan orang Kristen berpikir berkat berbicara soal banyaknya duit. Jadi kalau saya datang ke gereja, maka pekerjaan saya akan diberikan kelimpahan secara materi. Kalau saya datang ke gereja, maka saya yang dulunya cuma karyawan akan naik jadi supervisor. Kalau dulu saya itu memberikan persembahan, maka kalau diberkati Tuhan, maka persembahan saya atau pundi-pundi kekayaan saya akan makin berlipat ganda. Maaf kata Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan agama lain? Tuhan Yesus tidak pernah memaksudkan di dalam Alkitab untuk kita ikut Yesus karena Yesus membawa serangkaian berkat, terutama berkat secara jasmani. Tidak pernah. Bahkan Yesus memberikan hal yang kontras dengan apa yang diharapkan orang-orang zaman itu. Bahwa kalau engkau mau ikut aku, engkau harus sangkal diri, engkau harus pikul salib. Jadi Bapak Ibu, seharusnya kita melakukan serangkaian kegiatan ibadah atau kegiatan rohani atau ritual gerejawi. Bukan tujuannya ke saya, tapi tujuannya adalah ke Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang memang patut untuk menerima semuanya itu. Memang patut menerima pelayanan kita, memang patut menerima ibadah kita, karena Dia adalah Tuhan pencipta dan penyelamat kita. Yesus sangat menekankan sekali berbicara soal motivasi ketimbang ritual belaka. Bapak Ibu, Tuhan tidak tertarik sebenarnya dengan seberapa rajin kita ke gereja. Apa artinya kita rajin ke gereja tapi hati kita tidak ada pada Dia? Hati kita tidak mencintai Dia, hati kita tidak memuliakan Dia. Maka Yesus katakan, sebenarnya orang yang melakukan ritual agamawi supaya dilihat orang, dikatakan di ayat 1, mereka tidak beroleh upah dari Bapa di surga. Atau dengan bahasa lain saya boleh katakan, Tuhan tidak berkenan atas ibadah yang dilakukan orang itu.
Jadi ini sebuah prinsip Bapak Ibu, bagaimana kita memahami kerohanian Kristen yang sejati itu adalah kita melakukan ritual agamawi. Bukan demi tujuan saya pribadi, tetapi ini semuanya saya lakukan karena Tuhan memang patut untuk menerimanya. Nah, sampai di sini saya mengajak kita untuk masuk di dalam ritual agamawi yang pertama, berbicara soal memberi sedekah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya memberikan penekanan bahwa yang dimaksud oleh Yesus dalam bagian ini, bukan berbicara soal caranya yang salah. Bukan, tetapi soal hatinya yang keliru. Nah, kita akan lihat sama-sama. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nah, mencanangkan itu apa? Mengumumkan seperti yang dilakukan orang di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, di dalam bagian ini jelas orang-orang yang dimaksud Yesus di zaman itu adalah mereka memberi sedekah dengan sebuah tujuan dan maksud yang mereka tahu, mereka sengaja setting supaya itu kalau perlu dilihat oleh orang. Itu motifnya. Itu yang mendrive dia untuk memberikan sedekah. Nah, kalau kita mau memberi sedekah, janganlah punya tujuan pribadi. Biarlah kita memberikan sedekah itu karena alasan kasih atau kasihan. Jangan karena kita punya tujuan supaya saya dilihat orang, saya dipuji baik, saya membungkus segala kebobrokan saya dengan cara saya berbuat baik kepada sesama. Bahkan beberapa di antaranya berpikir saya mau cuci dosa saya. Karena saya sudah terlalu banyak melakukan dosa dan pelanggaran, maka saya memberikan sedekah untuk mencuci segala dosa saya. Itu adalah pemikiran yang salah. Nah, kalau begitu solusinya apa yang Tuhan berikan? Solusinya kita bisa baca di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, maksudnya apa sih ini? Ayat ketiga, kita mungkin sebagian nggak ngerti. Maksudnya apa? Apa yang dikasih tangan kirimu, janganlah diketahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi maksudnya apa? Apakah kita itu harus membelah diri kita sehingga tangan kiri sama tangan kanan itu terlepas? Bukan, poinnya bukan itu. Poinnya adalah Bapak Ibu sekali lagi bukan kepada cara. Sebab nanti kalau kita memaksudkan kepada cara, nanti ujung-ujungnya begini nih. Pak, Kak saya itu boleh nggak sih bantu orang lewat transfer? Nah, Bapak Ibu akan tahu bukan? Kalau lewat transfer maka akan ketahuan namanya siapa, jumlahnya berapa. Tidak mungkin bisa disembunyikan. Atau kalau mau ditarik lebih luas lagi, kalau saya memberikan persembahan di gereja, sekarang QR code. Jadi nama si A memberikan persembahan 50.000. Nama si B memberikan persembahan 250. Wah, berarti tidak mengikuti dong aturan ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan pengajaran ini, bukan poinnya kepada caranya, bukan, tetapi kepada motifnya. Maka Yesus katakan sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tersembunyi itu bukan caranya tersembunyi, tetapi hati kita gak usah berpikir supaya dilihat orang. Karena pada waktu kita memberi dengan ketulusan, justru menariknya Bapa itu akan membalasnya. Artinya Bapa di surga bukanlah Tuhan yang buta, yang tidak melihat apa yang kita lakukan dengan ketulusan. Lakukanlah kebaikan tanpa motif yang menguntungkan diri sendiri, sehingga Bapa di surga berkenan atas apa yang kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin membingkai pemikiran kita bersama-sama bagaimana spiritualitas Kristen yang sejati adalah kita melakukan ritual agamawi bukan dengan tujuan supaya dilihat orang, dipuji orang, bahkan untuk membasuh dosa kita, bukan. Tetapi mari kita lakukan dalam konteks memberi sedekah atau memberi persembahan, mari kita lakukan dengan prinsip mengasihi sesama, mengasihi rumah Tuhan. Dan itulah ketika kita lakukan dengan ketulusan, itu yang digambarkan dengan kata diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa
itu melihatnya. Saya rindu firman Tuhan pada saat ini, penjelasan saya boleh menolong kita memahami spiritual Kristen yang sejati dari sudut pandang Matius 6 ayat 1 sampai 18. Tuhan Yesus memberkati.